Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Siang Pak. Siang Pak. Ya, kita pekan ini bertemu dalam perkuliahan pekan kedua. Ya. Pada pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan beberapa poin berkaitan dengan sistem hukum Indonesia, ya. Karena pertemuan kita ini terbatas, ya, kita memang mempreskan, ya, memadatkan materi perkuliahan itu. Ini sebenarnya karena ini adalah mata kuliah hukum, ya, dan Bapak Ibu bukan konsentrasi di ilmu hukum, maka saya pilihkan poin-poin penting berkaitan dengan itu. Nah, kemarin saya sudah sampaikan bahwa klasifikasi hukum yang klasik itu adalah hukum publik dan hukum privat. Nah, hukum publik itu salah satu sumber hukumnya itu adalah negara. Jadi negara termasuk yang berkepentingan di dalam hukum publik itu. Nah, contohnya banyak sekali yang saya sampaikan kemarin, ya, hukum pajak, ya. Yang berwenang memungut pajak itu adalah negara. Hukum pidana, yang berwenang menuntut seseorang yang bersalah itu dalam konteks pidana adalah negara. Nah, sementara hukum privat, Bapak Ibu sekalian, itu adalah klasifikasi hukum yang subjek hukumnya itu adalah orang per orang, ya. Orang per orang. Nah, pengertian orang dalam hukum itu disebut sebagai pendukung hak dan kewajiban. Jadi orang yang dikenai hak dan orang yang dikenai kewajiban itu subjek hukum. Sehingga yang dikatakan subjek hukum di dalam hukum itu adalah orang. Saya juga sudah katakan kemarin, orang itu tidak sama dengan manusia. Manusia itu adalah salah satu saja dari orang. Nah, jadi orang di dalam pengertian sehari-hari tentu tidak persis sama dengan apa yang kita anggap sebagai orang dalam pengertian hukum. Nah, kata orang itu subjek, ya. Kata orang itu subjek hukum. Nah, sehingga kalau tadi dikatakan di dalam hukum publik, ya, salah satu subjeknya adalah negara, berarti negara dalam hal ini adalah orang dalam pengertian hukum. Ini adalah badan hukum publik, ya. Sehingga pengertian orang itu di samping manusia adalah badan hukum. Nah, manusia, Bapak Ibu sekalian, merupakan subjek hukum yang utama. Manusia itu adalah subjek hukum yang terlahir sebagai subjek hukum. Makanya dia disebut sebagai naturally person, ya. Jadi person yang secara natural, ya, secara kodrati, ya memang sudah dikehendaki oleh hukum. Jadi kalau kita ini yang terlahir sebagai manusia itu adalah subjek hukum. Binatang itu bukan subjek hukum. Hutan itu bukan subjek hukum.
Maka saya katakan adanya hukum kehutanan itu bukan hutan itu yang diatur. Yang diatur itu adalah hubungan manusia dengan hutan. Kalau ada hukum konstruksi misalnya, ya bukan konstruksi itu yang diatur oleh hukum, tapi adalah bagaimana hubungan manusia dengan konstruksi itu. Nah, inilah hakikat dari keberadaan manusia sebagai subjek hukum. Sudah jalan 50% misalnya, ya, atau dalam perjanjian pembayaran itu digantungkan pada satu persentase volume pekerjaan. Memberi. Jadi PPK itu lebih banyak pada memberi. Tapi kalau konsultan itu, ya, kalau kontraktor itu lebih pada berbuat, ya. Nah, sementara one prestasi itu, ya, one prestasi itu suatu keadaan, kalau tadi dikatakan ingkar janji atau tidak memberikan prestasi, ini adalah satu keadaan tidak terlaksananya satu perjanjian. Jadi kalau sekiranya PPK tidak membayarkan nilai kontrak sesuai dengan yang diperjanjikan, berarti sudah one prestasi. Kalau rekanan tidak menyelesaikan volume pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan, itu juga one prestasi. Baik karena sengaja salah, ya, ataupun karena kelalaian, itu one prestasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam gugatan, ya, di dalam gugatan, ya, umumnya tersebut baik karena one prestasi ataupun karena perbuatan melawan hukum. Jadi kalau kita kembalikan ke skema yang awal kemarin, Bapak Ibu, ya, ini skema ini. Nah, ini kalau skema ini, one prestasi itu berada di sini. One prestasi itu terjadi kalau sekiranya perjanjian itu tidak dilaksanakan. Kalau berprestasi, memberikan, berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan ketentuan, itu sudah selesai perjanjian. Tetapi kalau sekiranya itu tidak dilakukan, dia akan one prestasi. Itu sumber terjadinya konflik. Nah, sementara kalau kesalahan-kesalahan atau kelalaian dari salah satu pihak tersebab karena perbuatan melawan hukum, tidak melaksanakan ketentuan undang-undang, itu perbuatan melawan hukum. Jadi dasar gugatan itu dua saja, baik karena one prestasi, tidak memenuhi perjanjian, ataupun karena perbuatan melawan hukum.
tidak melaksanakan ketentuan undang-undang. Ya. Bentuk wan prestasi itu Bapak Ibu sekalian ada 4 kemungkinan. Pertama, tidak melaksanakan apa yang telah disepakati, apa yang telah disanggupi di dalam perjanjian. Misalnya menyanggupi akan menyelesaikan pekerjaan katakanlah 100 hari kalender misalnya. Nah, ini sudah lewat 100 hari, berarti wan prestasi. Jadi sesuai dengan kesanggupan itu berarti apa yang ditentukan di dalam perikatan, di dalam perjanjian. Yang kedua bentuknya ya, para pihak melaksanakan, tetapi tidak sempurna. Tidak sempurna. Kalau dia berbuat misalnya, ya konstruksi itu selesai. Ya. Konstruksi itu atau apa namanya, itu betonnya itu atau irigasi itu selesai, tetapi tidak sempurna, tidak sesuai dengan spesifikasi, tidak sesuai dengan spek yang diperjanjikan. Kalau dalam pengadaan komputer misalnya, ya wujud komputernya atau wujud laptopnya hadir, tetapi spesifikasinya, speknya tidak sesuai. Itu termasuk wan prestasi. Yang ketiga bentuknya betul sekali. Kami juga bahagia tentunya mengencar dari kedua mempelai dan juga kedua orang tua, tapi dari kamu yang datang. Pak Yuriski, Bapak Ibu tolong di dan juga kami mohon dulu dari Bapak Ibu semuanya untuk diaturkan kepada kedua Pak Yuriski, agar kedua mempelai kita ini bisa selalu saling cinta, selalu saling sayang. Tolong Bu Rizka diamankan ini, suaranya mengganggu. Hostnya Bapak mungkin bisa di mute dari laptop Bapak, Pak. Sampai untuk menemani makan siang Bapak Ibu semua, dan juga menikmati Bapak Ibu semua yang sudah berada di Indonesia. Akhirnya kembali, kembali kami persaudaraan ini satu pun dari mana Bu Rizka? Hostnya Bapak kalau misalnya host dia bisa mute pesertanya Pak biasanya Pak. Oh, bentar ya. Udah ya. Jadi kita lanjutkan. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak tepat waktu. Jadi ada kelalaian misalnya. Yang keempat terakhir melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Ini yang wujudnya dalam bentuk apa tadi? Yang nidun tadi ya. Ini tidak berbuat. Jadi tidak berbuat itu termasuk wujud prestasi sebenarnya. Sehingga malah di sini dikatakan berbuat sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan itu termasuk bukan prestasi. Jadi larang-larang yang dilakukan itu termasuk bukan prestasi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, konsekuensi dari one prestasi itu bisa berwujud penuntutan ganti kerugian. Nah, ganti kerugian nanti mengacu pada ketentuan pasal 1243 KUH Perdata. Pasal 1243 ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah pasal yang umum berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian. Dia bisa berisi biaya, segala pengeluaran atau perkosaan nyata telah dikeluarkan. Biaya operasional termasuk biaya. Ya. Sementara kerugian itu biaya yang ditimbulkan dari kerusakan barang sebagai akibat dari kelalaian debitur. Yang ketiga, bunga, ya, margin. Jadi keuntungan yang hilang yang seharusnya diperoleh itu termasuk bunga. Nah, di dalam pasal 1243 ini include di dalam satu terminologi ganti kerugian. Namun, Bapak Ibu sekalian, nanti yang menentukan adalah putusan hakim. Jadi kita bisa saja menuntut hal seperti itu, tetapi ketentuannya ada pada putusan hakim. Nah, konsekuensi yang kedua, pembatalan perjanjian. Jadi kalau one prestasi terjadi, ya bisa saja perjanjian dibatalkan. Itu kalau sekiranya ya, secara tegas kita atur. Boleh saja misalnya pembatalan perjanjian itu tidak kita atur sejak awal, tetapi akan lebih bagus memang pembatalan karena one prestasi itu memang tegas kita sampaikan supaya pihak lawan sejak awal dia sudah memahami. Sehingga kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, ya, pemahaman tentang hukum kontrak ini sebenarnya memberikan ketegasan di dalam melakukan hubungan kontraktual. Tetapi di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, hukum kontrak ini juga bisa saja tidak dilaksanakan kalau sekiranya ada keikhlasan. Tapi di dalam hubungan bisnis kan tidak mungkin ada keikhlasan begitu saja. Konsekuensi yang ketiga, peralihan risiko. Di perdata nih ya, bukan per.
KUA Perdata itu maksudnya di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi satu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak ya, yang menimpa barang yang terjadi objek perjanjian. Ya. Peralihan risiko terjadi Bapak Ibu sekalian ya, itu pada perjanjian-perjanjian yang umumnya memakan waktu yang lama. Ya. Dan dalam proses yang lama itu segala kemungkinan bisa terjadi. Nah, peralihan risiko itu diserahkan kepada pihak ketiga. Ini yang biasa dalam praktik diserahkan kepada perusahaan perasuransian. Nah, jadi kalau terjadi wanita prestasi, itu penyelesaiannya ada pada perusahaan penjaga. Itu kalau diperjanjikan. Tentu menyerahkan kepada pihak asuransi ada konsekuensi yang mendahului. Apa itu? Ya, pembayaran premi misalnya. Siapa yang bayar premi? Kalau terjadi pengangkutan barang dari Hong Kong ke Jakarta misalnya, itu kan menempuh perjalanan yang jauh. Resiko di laut juga besar. Kapal karam, ada perompak dan segala macam. Nah, hal-hal seperti itu yang diatur di dalam perjanjian pengiriman barang itu. Jadi kalau di dalam perjanjian LC ya, perjanjian letter of credit, itu semua diatur. Siapa yang menanggung risiko atau siapa yang bertanggung jawab sampai barang di pelabuhan atau di gudang pembeli misalnya. Kalau sekiranya si pembeli di Jakarta, ya importer di Jakarta, dia tahu beres barangnya sampai di Pelabuhan Tanjung Priuk misalnya, ya berarti perjalanan barang dari gudangnya si kreditur, eksportir di Hong Kong sampai kapal naik ke atas kapal, kemudian dibongkar lagi di Tanjung Priok, itu semuanya adalah ditanggung oleh pihak eksportir. Nah, semuanya itu berkaitan nanti dengan resiko-resiko yang kemungkinan terjadi. Jadi kalau ada biaya asuransi, dia akan tanggung. Kemungkinan lain misalnya membayar biaya perkara. Ini diatur di dalam pasal 181 Herzien Inland Reglement, ya. HIR itu Herzien Inland Reglement atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Bahwa pihak yang dikalahkan wajib membayar biaya perkara. Itu konsekuensi dari warna prestasi itu. Sementara kalau kita perhatikan dari pasal 1276 KUA Perdata, ya, kemungkinan lain adalah pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi saja, pembatalan perjanjian, atau pembatalan perjanjian ditambah ganti rugi. Itu kemungkinan-kemungkinan. Dan itu harus juga ditegaskan di dalam kontrak. Kalau tadi berkaitan dengan wan prestasi, ya, ini kan ada 3 tadi ya,
One prestasi, overmach dan risiko ya. Sekarang yang overmach. Keadaan darurat. Kahar ya. Kalau Bapak Ibu dari perjanjian-perjanjian kontrak konstruksi disebut dengan kahar. Itu keadaan di luar apa namanya? Di luar kewenangan para pihak. Rumusannya suatu keadaan terjadi setelah dibuat di perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasi. Debitur tidak dapat dipersoalkan dan dia tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu perjanjian dibuat. Jadi semata-mata memang tidak bisa diduga. Overmach, kahar, ya, keadaan darurat itu kan tidak bisa diduga. Tanah longsor, angin kencang misalnya. Apa konsekuensinya? Overmach menggantikan perikatan dan berakibat pada kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi. Debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi. Risiko tidak beralih kepada debitur. Kreditur tidak dapat menutup pembatalan pada perjanjian berbalik. Jadi overmach ya, itu di luar kesanggupan para pihak. Dan itu harus dipahami. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, sekarang bisa saja itu diantisipasi dengan kecanggihan teknologi misalnya. Ya, bagaimana kita bisa mengantisipasi curah hujan yang tinggi sementara pekerjaan ada di lapangan? Nah, khusus untuk risiko, Bapak Ibu sekalian, sebaiknya itu memang secara tegas diatur oleh para pihak. Kalau pada perjanjian sepihak, ya, perjanjian sepihak itu contohnya dalam perjanjian hibah misalnya. Karena di dalam perjanjian hibah itu yang menerima hibah kan dia menerima saja, sehingga tidak ada kewajiban bagi dia untuk memenuhi prestasi. Tetapi dalam perjanjian timbal balik itu harus disepakati. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam praktik Bapak Ibu sekalian, sering kita temukan terminologi hapusnya perikatan, hapusnya perjanjian. Tadi saya sudah wanti-wanti, di dalam praktik istilah perikatan seringkali dicampur adukkan dengan istilah perjanjian. Kalau istilah perjanjian atau kontrak, ya, itu adalah peristiwa hukumnya. Jadi yang membungkus semuanya itu adalah perjanjian. Yang membungkus semua itu adalah perjanjian. Tapi muatan-muatan perjanjian itu, ya, muatan-muatan perjanjian yang dibuat itu perikatan.
isinya perjanjian itu adalah perikatan. Nah, di awal kita sudah katakan, karena perikatan itu adalah isinya perjanjian, ya, isinya itu tentu tidak satu, beragam isinya itu. Jadi oleh karena isinya itu tidak satu, ya, tadi saya katakan perjanjian itu yang membungkus perikatan-perikatan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, hapusnya perikatan belum tentu hapusnya perjanjian. Karena perikatan itu banyak. Tetapi jika perjanjian hapus, dengan sendirinya semua perikatan selesai. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, ketentuan di dalam pasal 1381 KUH Perdata itu harus dimaknai sebagai hapusnya perikatan. Bukan hapusnya perjanjian. Contoh, hapus karena pembayaran bisa. Kalau prestasinya tidak membayar kan tidak hapus. Yang prestasi membayar kan pada waktu debitur membayar sejumlah uang, ya kan? Yang hapus adalah prestasi membayar itu. Tadi kita katakan dalam jual beli misalnya, yang membayarkan pembeli. Si penjual kan tidak membayar, penjual hanya menyerahkan barang. Maka tidak bisa dituntut pembayaran kepada penjual. Nah, oleh karena itu, sudah Bapak Ibu sekalian, ketentuan pasal 1381 itu adalah ketentuan yang memuat hapusnya perikatan. Tentu kita lihat dari wujud perikatannya itu. Ya. Kalau pembayarannya berarti ya yang wujud membayar. Sehingga ada penawaran pembayaran, pembaruan utang, ya, perjumpaan utang, pembaruan utang itu kalau di dalam perjanjian kredit bank misalnya, utang lama belum selesai tetapi diperbarui, di rescheduling misalnya. Sehingga pembayaran utang, ya, karena diperbarui itu yang utang lama sudah lunas. Misalnya utang lama masih tinggal 15 juta misalnya. Sekarang kita perbarui, ya, karena yang 15 juta itu tidak bisa dilunasi, diperbarui menjadi 50 juta misalnya. Nah, yang 15 lunas karena sudah dipotong dengan utang yang baru itu. Ada juga kompensasi. Jadi ini barangkali bisa dipahami, ya, intinya Bapak Ibu sekalian,
Saya mau tanya Pak, Oke, Pak John. pengen tahu aja Pak dari segi hukumnya, kan ada kerugian material, ada kerugian imaterial apa ya, moral. Misalnya, Imaterial dan material. nah, misalnya Bapak harus mengganti kerugian moral saya sekitar 1 miliar, kan tadi kita dengar kayak gitu ya Pak. Ya. Itu dasar hukum atau dari mana orang bisa ngitung angka-angka kerugian moral dia itu sekian miliar atau Pak? Saya ingin tahu aja Pak. Itu aja Pak. Makasih Pak. Ya, baik. Terima kasih. Ini menarik ya, karena dalam praktik memang sering kita dengar dan kita baca ya di dalam media-media sosial. Untuk bisa mengganti kerugian imaterial itu memang harus dihitung sebenarnya. Harus dihitung. Katakanlah kerugian imaterial misalnya 1 miliar. Kalau misalnya dia cacat ya, karena perbuatan melawan hukum dia cacat misalnya, cacatnya itu dia tidak bisa lagi aktif bekerja misalnya. Jadi harus dihitung. Maka tadi dikatakan ada kerugian karena kerusakan barang, ada kerugian karena bunga yang harus diterima dan keuntungan yang harus diperoleh. Itu terhadap barang, tetapi terhadap manusia ya, ini relatif bisa kita menentukan. Jadi saya juga tidak habis pikir itu dari mana datangnya angka 2 miliar itu. Namun itu nanti tentu berdasarkan pertimbangan hakim ya. Yang saya tahu Pak John ya, Bapak Ibu sekalian, kadangkala tuntutan 2M itu wahnya di awal saja. Tapi prakteknya malah kadang-kadang gugatan itu selesai saja di tengah jalan. Misalnya dengan perdamaian. Kemarin kan, mohon maaf ya, sekarang sudah lain ceritanya, kan ada gugatan terhadap seseorang karena perilakunya itu dituntut 2M. Tapi kemudian dicabut gugatannya. Jadi tidak pernah saya terus terang tidak pernah melihat akhir dari tuntutan yang eman itu terhadap kerugian imaterial. Ini bisa saja sebagai tindakan keseriusan agar orang yang merugikan itu memang harus bertanggung jawab. Namun di sini kita punya punya pemikiran begini, yang tegas bisa ditentukan kerugian itu adalah kerugian material. Itu terukur itu. Misalnya kerugian kerusakan bendungan misalnya, berapa kerugiannya? Itu bisa dihitung dari anggaran yang sudah disusun. Berapa kerusakannya? Jadi yang material bisa secara nominal bisa terukur itu. Tapi yang imaterial Pak John memang sulit itu. Tapi kalau menurut saya Pak, kalau misalnya cacat fisik mungkin masih bisa dihitung Pak. Kalau misalnya pencemaran nama baik ini Pak, menuntut ya itu dia. Ini dia Pak, gimana cara ngitungnya nih? Pencemaran ya, nama itu baik. Itu yang tadi saya katakan, pencemaran nama baik itu kan 2 miliar. Apakah memang nama baik itu hanya 2 miliar? Menurut saya rendah juga nama baik itu kalau 2 miliar itu. Seharusnya nama baik itu ya tidak terukur. Jadi tidak seharusnya dikompensasikan dengan nilai uang gitu, nama baik. Kok hanya 2M nama baik? Kalau sudah dibayar nanti baik namanya belum tentu juga kan? Benar Pak John ya. Kerugian imaterial kalau cacat fisik itu bisa, dia bisa tidak bekerja lagi, berapa
apa namanya, nilai yang dia harus terima kalau dia bekerja. Sekarang dia harus berhenti bekerja. Kalau masa aktifnya masih tinggal 20 tahun lagi, ya 20 tahun lagi kali sekian. Kan begitu. Barangkali demikian Pak John. Satu lagi Pak, saya ingin tahu juga Pak. Ya, Ada tadi boleh. kata-kata ganti rugi Pak. Kenapa enggak ganti untung atau itu Pak? Ini memang diterjemahkan dari HD vergoeding. Jadi memang ganti kerugian. Yang diganti itu kerugian begitu. Sekarang kan dipeleset-pelesetkan orang. Berarti Diganti rugi. udah pasti rugi kita kan gitu Pak. Iya. Kalau udah ganti rugi dapat ujungnya kan rugi Pak. Ada pernah untung juga. Ya. Ganti rugi berapapun diganti tetap rugi. Kan itu pelesetannya seperti itu. Misalnya tanah kita terpakai 100 meter untuk jalan tol misalnya. Ya. Berapapun bayar kita tetap rugi itu karena tidak lagi bisa berusaha di lahan itu. Ya. Tetapi ini memang sudah terminologi yang digunakan ya, karena maksudnya itu adalah mengganti kerugian dari barang yang rusak atau segala macam. Silakan yang lain, Bapak Ibu. Oke Pak, makasih Pak. Pak, Pak Habibie, silakan. ya Pak, gini Pak, kan sekarang sering kadang rekanan ini memakai pinjam perusahaan, artinya pakai kuasa direktur seperti itu Pak. Jadi ketika di perjanjian kontrak, nama pihak satu adalah nama pihak kedua adalah kuasa direktur. Kemudian ketika dilegalisasi tanda tangan, pembuat kontrak karena biasa copy paste, dia menulis nama direktur, bukan kuasa direktur. Dan tanpa sadar, kuasa direktur menandatangani saja Pak. Terjadilah kontrak ini berjalan pekerjaan. Dan terjadi wan prestasi dan sampai ke hukum. Jadi bagaimana Pak sikap nanti ketika penyelesaian dalam hukum terhadap kontrak yang ada sekarang? Baik, terima kasih Pak Habibie. Ya. Pertama terminologi dulu ya. Tadi disebut perjanjian kontrak. Yang benar adalah perjanjian gitu. Atau kontrak saja. Kalau perjanjian kontrak berarti kontrak-kontrak. Kalau kontrak-kontrak berarti tidak kontrak benaran gitu ya. Ini harus ekstra hati-hati Pak Bidi. Kalau di dalam hukum kesalahan dalam ketikan itu tidak bisa dia akan berarti beda nanti, akan bermakna beda. Jadi kalau memang kuasa direktur, ya berarti memang kuasa direktur, jangan direktur. Sehingga nanti tidak bisa didalilkan, oh itu salah ketik, tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Sehingga resiko dari kesalahan itu harus ditanggung oleh pihak yang membuat kesalahan. Dan itu akibatnya fatal ya, akibatnya fatal. Makanya kalau di dalam bahasa hukum notaris itu kalau ada kesalahan, ada kekurangan itu harus diberikan koreksi di sampingnya. Sehingga kalau itu terjadi, ya, yang seperti Pak Rahmat Bibi tadi sampaikan, harus dipertanggungjawabkan. Tentu tidak bisa dengan alasan kesalahan ketikan begitu. Nah, si yang menandatangani juga demikian. Pada waktu penandatangan harus juga ekstra hati-hati. Benar enggak apa yang ditandatangani? Kenapa? Karena kalau sekiranya sudah ditandatangani, itu berarti itu kita sudah secara nyata ya, sadar apa yang ditandatangani. Tidak boleh menyatakan, tidak ada alasan nanti, oh saya tidak membaca pada waktu itu. Tidak bisa juga seperti itu. Jadi apa yang sudah dilakukan harus dipertanggungjawabkan. Makanya pada waktu perjanjian ini ya, sekarang kan
trennya adalah perjanjian baku, perjanjian standar. Misalnya di perbankan nih, sudah ada standar bunga bank misalnya, sudah ada standar jangka waktu pembayaran misalnya. Nanti pada waktu kredit macet kita berdalih misalnya, saya sebenarnya enggak kurang setuju misalnya bunga sekian karena terlalu berat. Nah, padahal kita sudah tanda tangan. Jadi tanda tangan itu adalah kepastian kesepakatan kita. Jadi hal-hal yang dalam praktik itu dianggap sebagai suatu yang tidak disepakati, itu tidak bisa didalilkan seperti itu. Karena tanda tangan itulah yang menentukan kita sepakat gitu. Kalau sudah sepakat berarti apa yang terjadi itu kita tanggung risikonya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya di dalam menandatangani satu kontrak. Harus dipastikan dulu apakah kita memang wenang untuk menandatangani apa yang sudah disepakati, yang sudah dibuat, atau apakah apa yang ditandatangani itu, yang akan ditandatangani itu adalah benar-benar seperti itu yang kita sepakati. Kalau sekiranya memang itu belum bisa disepakati, ya katakan ini belum bisa. Oh maaf, saya akan tanda tangan ini klausul pasal sekian ini kurang, tidak seperti ini yang kita maksudkan. Kan bisa saja Bapak Ibu ya di dalam editing, di dalam koreksi draft bisa saja berubah kan. Ingat Bapak Ibu itu apa dulu itu ya, pernah ada istilah ayat tembakau begitu. Di dalam kalau tidak salah di dalam undang-undang cukai rokok begitu ya. Jadi ada pasal yang diseludupkan atau ada pasal yang diperbaiki. Artinya apa yang sudah disepakati di dalam rapat-rapat antara DPR dengan Presiden itu tidak seperti itu yang ditandatangani oleh Presiden. Berubah gitu. Itu namanya pasal seludupan. Jadi bisa saja nanti di dalam kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat antara rekanan dengan PPK misalnya ada yang berbeda, itu harus kita pertanyakan sebelum ditandatangani. Tetapi sekali sudah ditandatangani, dia akan mengikat yang membuatnya. Maka dikatakan di dalam pasal 1338, perjanjian yang dibuat itu mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Ya, perjanjian yang dibuat itu artinya yang sudah ditandatangani. Kalau masih dalam proses itu belum perjanjian. Itu baru proses pembuatan draft. Yang dibuat itu adalah yang sudah ditandatangani. Bisa saja proses itu mungkin 1 bulan, 2 bulan misalnya, berarti itu belum perjanjian. Itu baru proses perumusan draft. Tapi apabila sudah ada kontrasign, ya, sudah ada tanda tangan para pihak, apalagi kalau sudah kita bawa ke kantor notaris misalnya, itu sudah mengikat. Demikian Pak Habibie. Iya Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain. Halo, Pak. Ya, Bu Saya Irla. mau tanya, tapi saya sebenarnya izin Pak tidak menyalakan kamera. Kenapa tidak nyalakan Bu Irla? Karena ini kendala perangkat Pak. Ternyata saya online-nya dari komputer yang nggak ada kameranya. Baik, silakan. Pak, saya mau bertanya, apa beda perikatan dengan perjanjian? Karena seperti kata Bapak tadi, tidak semua perikatan ya Pak ya, menghapuskan perjanjian. Ya. Atau kebalikannya tadi gitu Pak. Terus satu lagi Pak, apakah misalnya suatu peristiwa hukum perdata bisa dilanjutkan menjadi pidana? Ya. Sudah Bu Irla? Sudah Pak. Oh, iya.
karena wajah Bu Irla tidak kelihatan, jadi tidak tahu sudahnya itu. Ya, baik. Pertama, beda perikatan dengan perjanjian. Ini tolong dicermati Bapak Ibu. Perikatan itu ya jangan dilihat yang skema yang awal saya buat itu. Skema itu kan perikatan bisa lahir dari perjanjian dan undang-undang. Tetapi di dalam hubungan prakteknya, perjanjian itu peristiwa hukumnya, wujudnya, konkretnya. Nah, sekarang misalnya Ibu Irla dari mana? Dari PU, dari mana? Saya dari Biro Pengadaan, Pak. Nah, pengadaan kan berarti dari PPK ya? Pokja pemilihan, Pak. Oh iya boleh. Oke. Kan lebih pada dalam kontrak pengadaan barang dan jasa itu ya kan? Nah, apa yang Ibu Irla atau mungkin instansi Ibu Irla lakukan dengan rekanan kontraknya itu perjanjian. Jadi istilah perjanjian dengan kontrak itu sama sebenarnya. Cuman perjanjian itu bisa lisan, bisa tertulis. Tertulisnya bisa dengan akta di bawah tangan, bisa dengan akta autentik. Jadi perjanjian itu bahasa umum. Bahasa umum. Sementara kontrak itu adalah bahasa khusus. Artinya perjanjian yang dituliskan itu kontrak namanya. Nah. Jadi bisa, kalau tadi dipertanyakan beda antara perjanjian dan kontrak, bisa juga dipertanyakan beda antara kontrak dengan perikatan. Gitu. Ya. Tadi perjanjian dengan perikatan atau kontrak dengan perikatan. Nah, kalau perjanjian itu wujudnya, ya, apa yang telah ditandatangani oleh para pihak, ya, antara PPK dengan rekanan atau pemberi jasa dengan penerima jasa, itu perjanjian. Tetapi isi dari perjanjian itulah perikatan. Isinya perikatan. Tadi saya contohkan misalnya perjanjian jual beli misalnya. Apa perikatannya? Perikatannya menyerahkan barang. Satu perikatan. Yang kedua, menyerahkan uang dari si pembeli. Itu perikatan. Kalau perjanjian itu memakan waktu yang lama, akan banyak perikatan. Akan muncul macam-macam perikatan. Perikatan kewajiban untuk membayar membayar keterlambatan, perikatan untuk membayar biaya premi untuk asuransi, perikatan untuk membayar pada akhir termen. Jadi apa yang menjadi klausul itu perikatan. Jadi klausul itu kalau berakibat kepada seseorang atau pihak untuk melakukan itu perikatan. Nah, itulah beda antara perjanjian dengan perikatan itu. Sementara bisakah perjanjian itu berwujud pada pidana? Nah, bisa iya, bisa tidak. Dan diharapkan tidak. Kenapa tidak? Karena perjanjian itu hubungan privat. Tidak harus berujung pada pidana. Apa kuncinya? Kuncinya kalau sekiranya apa yang diperjanjikan atau apa yang menjadi perikatan-perikatan di dalam perjanjian itu diselesaikan oleh para pihak yang menerima kewajiban, itu selesai dia. Tidak akan berujung pidana dia. Misalnya, kalau dalam perjanjian rekanan ini, ya, pengadaan barang itu, tadi kan dikatakan bentukan prestasinya tidak melakukan, sekarang dilakukan, selesai. Tidak lewat waktu, tidak melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan. Jadi apa yang menjadi kewajiban diselesaikan semua, selesai dia. Tidak akan berujung pidana dia. Tetapi bisa juga berujung. Kenapa berujung? Kalau sekiranya di dalam rentang waktu mewujudkan perikatan itu terjadi unsur pidana.
bisa berpidana dia. Mana unsur pidana? Mungkin terjadi markup, mungkin terjadi suap, mungkin terjadi ya, kalau besarnya korupsi ya kan, atau terjadi apa namanya pemaksaan, perampasan, itu pidana itu. Saya sering memberikan contoh misalnya pada waktu debt collector ya menagih utang, ya, menagih pembayaran utang kepada debitur, kan biasa perusahaan-perusahaan pembiayaan menggunakan jasa debt collector, ya, orang baga, orang kuat gitu ya. Itu menurut saya tidak perlu terjadi seperti itu. Kenapa menggunakan jasa-jasa orang baga, orang kuat? Kesannya kan sudah menakuti. Nah, tapi kesalahan dari debitur juga demikian. Kenapa tidak memberikan prestasi yang wajar gitu? Tidak harus orang baga datang. Nah, apa yang terjadi kalau menggunakan debt collector itu? Terjadi perampasan, terjadi pemaksaan. Kalau itu terjadi, ini sudah pidana. Misalnya di tengah jalan, mobil yang menjadi agunan perusahaan pembiayaan itu di stop oleh debt collector, kemudian ditarik paksa. Tidak boleh. Mobil itu sudah hak miliknya si debitur, orang yang berutang. Kenapa menjadi hak miliknya? Karena itu yang jadikan jaminan kan. Kan tidak mungkin dia akan menjadi jaminan kalau sekiranya bukan milik dia. Atau milik keluarga dia. Yang jelas hak milik bukan lagi pada perusahaan pembiayaan. Itu perampasan. Perampasan itu sudah pidana. Jadi bisa saja awalnya adalah perjanjian, tetapi berujung pada pidana. Mungkin terjadi. Itu kan sederhana sekali itu ya. Orang belum bisa bayar, mungkin karena memang dia belum punya uang, atau mungkin ya bisa juga ingin melalaikan, kan lain persoalan itu. Ya. Kalau dia melalaikan ya gugat saja. Tidak perlu ada unsur pidana. Jadi menyelesaikan persoalan perdata dengan perdata, jangan menyelesaikan persoalan perdata dengan pidana. Jadi jawabannya Bu Irla bisa iya, bisa tidak. Ya. Kalau yang idealnya tidak harus sampai ke pidana. Tapi dia bisa akan sampai ke pidana kalau sekiranya di dalam proses perjanjian itu, ya, dalam rentang proses perjanjian itu timbul unsur pidana atau muncul unsur pidana, ya bisa menjadi pidana dia. Demikian Bu Irla. Pak, tanya satu lagi Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya Bu Irla. Ya silakan Pak John. Kenapa enggak dibuat aja undang-undang anti debt collector Pak? Wow, ini bagus juga ini Pak John. Sebenarnya debt collector itu tidak diatur itu. Di dalam perjanjian tidak ada debt collector itu. Tapi debt collector itu kan sebenarnya orangnya kreditur ya kan. Kalau bahasa sederhananya kan tukang tagih sebenarnya. Jasa tagih ya. Bisa dia merupakan bagian integral dari perusahaan itu, atau bisa juga dia dari pihak ketiga yang disewa untuk menagih begitu. Kan bisa saja seperti itu. Tetapi di dalam perjanjian kita tidak temukan bahwasanya nanti dalam penagihan cicilan akan menggunakan debt collector misalnya. Itu dapat kita pastikan tidak ditemukan di dalam perjanjian. Sekarang usulan Pak John, kenapa tidak ada undang-undang anti debt collector? Ya menurut saya tidak perlu juga sampai ke sana. Tidak perlu juga sampai ke sana.
Kalau sekiranya di dalam perjanjian itu para pihak sudah menyadari hak dan kewajibannya, yaitu harus diselesaikan. Kenapa muncul debt collector? Ya bisa jadi karena perusahaan pembiayaan atau pihak kreditur kesulitan untuk menagih utang misalnya, menagih piutang. Karena mungkin juga misalnya pihak kreditur karena dia perusahaannya besar, ya dia juga yang akan turun ke lapangan menagih satu-satu, tidak bisa saja. Kecuali misalnya kalau abang-abang kredit ya yang biasa tahun-tahun 80-an itu, dia dalam menjajakan barang, dia langsung menagih cicilan bulan lalu atau pekan lalu misalnya. Itu bisa. Tetapi kalau sekiranya perusahaan itu sudah besar, kan tidak mungkin juga direkturnya yang akan menagih kepada si debitur. Maka muncullah fenomena debt collector itu. Nah, misalnya Jadi, ini Pak, ya, Pak, misalnya gini, kan misalnya yang kalau kita terlambat bayar nih kan, misalnya kita udah PHK kerja nih, nah, lalu kita tidak sanggup bayar sampai 1 bulan, 2 bulan. Nah, kemudian misalnya cicilannya 4 juta, kemudian kita ansur 1 juta sebulan, itu yang sanggup kita Pak. Apakah kita masih tetap ditagih dengan debt collector Pak? ya sebenarnya tidak perlu. Jadi itu yang dikatakan dengan rescheduling itu. Kalau sekiranya memang tadinya kita dalam dinas aktif bisa mencicil 4 juta sebulan, sekarang sudah PHK, ya tentu sumber dana tidak sudah seret ya, bisa hanya mencicil 1 juta sebulan. Ya itu dibicarakan kembali. Jadi harus di rescheduling perjanjian itu, diatur ulang perjanjian itu, dibicarakan ulang. Makanya di dalam di dalam klausul kontrak itu termasuk yang harusnya dimuat. Misalnya dengan narasi seperti ini, dalam perjalanan perjanjian, dalam rentang waktu perjanjian, apabila salah satu pihak tidak bisa melaksanakan prestasi, memenuhi kewajiban, dan berisiko pada macetnya pembayaran, maka para pihak sepakat untuk mengatur ulang perjanjian. Seperti itu. Jadi semuanya sepakat. Ya. Berhenti sepakat, memperbarui sepakat, kan begitu. Ya seharusnya kan seperti itu Pak. Harus seperti itu. Di lapangan kadang nggak mau tahu dia kan. Cuman itu yang idealnya pihak kreditur juga memahami pihak debitur. Maka selalu saya katakan Bapak Ibu sekalian, kontrak itu, perjanjian itu orang yang seimbang, sejajar dia. Katakanlah kreditur itu memang orang yang punya uang misalnya, orang yang kelebihan uang. Debitur adalah orang yang kekurangan uang. Tetapi dalam hubungan hukum itu dia sejajar. Tidak mungkin kreditur itu akan besar kalau tidak ada debitur. Makanya dalam fungsi perbankan itu dikatakan bank itu sebagai lembaga intermediasi. Lembaga perantara. Lembaga perantara dari mana? Dari orang yang membutuhkan uang dan dari orang yang kelebihan uang. Jadi sebenarnya bank itu bukan orang yang punya uang sebenarnya. Uang itu adalah uang nasabah penyimpan. Dan bank tidak akan besar kalau sekiranya uang itu tidak disalurkan. Karena fungsi perbankan itu adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Ya. Jadi benar apa yang dikatakan Pak John, sebenarnya praktik-praktik yang terjadi itu karena sepertinya tidak memahami kedudukan seorang. Jadi di dalam hubungan kontrak, status sosial itu harus dibuang sebenarnya. Status sosial saat kaya miskin, ya, kuat lemah itu harus dibuang. Karena tidak akan terjadi perjanjian kalau tidak sepakat. Gitu. Ya. Orang yang kaya kan sepakat dengan orang yang miskin untuk meminjam uang. Jadi saya tetap berpendapat begini. Kalau sekiranya
klausul-klausul kontrak itu dijalankan secara optimal, bisa dipastikan tidak akan sampai kepada persoalan pidana. Cuman kadang-kadang kan kita tidak sabar saja. Tidak sabar dan memaksakan kehendak. Nah, itu yang tidak boleh. Makanya tadi pertanyaan terakhir itu, ya kalau memang tidak mungkin menyelesaikan perjanjian, ya kita sepakati kembali. Bagaimana ya? Bisa enggak diberikan kelonggaran waktu begitu. Harus seperti itu. Jadi tidak bertahan dengan apa yang diperjanjikan di awal kalau memang itu tidak mungkin dilaksanakan. Barangkali demikian Pak John. Oke Pak, terima kasih Pak. Cukup. Pak Gunadi silakan. Tolong mute dulu Pak Gunadi. Suaranya belum terdengar. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, ini sering terjadi nih di kami di konsultan atau kontraktor gitu Pak, masalah kontrak. Pertama, masalah klausul itu kan antara kita dengan dia itu sewaktu dia buat klausul kan belum ada kesepakatan Pak gitu. Klausul kontrak. Kan sudah ada aja gitu barangnya yang dihadapkan ke kita gitu. Itu satu. Iya. Yang kedua, masalah kontrak, tanda tangan kontrak gitu. Kita setelah baca, dia buat klausul, dibuatnya, terus kita suruh baca, kita baca bahwa kita menawar umpamanya 4 bulan. Ya Pak ya, pekerjaan itu. Ya. Ternyata di dalam itu tuh selama pekerjaan masih belum selesai, itu tanggung jawab dari konsultan sampai pekerjaan fisik selesai gitu. Sementara kita menawar memang 4 bulan gitu Pak, bulan gitu. Kenapa kita harus dianjurkan untuk sampai selesai pekerjaan tambah waktu sebulan atau 2 bulan begitu Pak. Jadi di mana letaknya gitu Pak, yang klausul tadi supaya kita lebih tahu gitu. Oke Pak, itu aja Pak. Terima kasih. Baik. Apa yang Pak Gunadi sampaikan itu ini berkaitan dengan perjanjian standar ya, standar kontrak. Dalam perjanjian pengadaan barang, bentuknya itu kan memang sudah distandarisasi. Artinya kalau kita menyebut ada asas kebebasan berkontrak misalnya, ya, memang saya sekarang sampai pada satu kesimpulan, asas kebebasan berkontrak itu sebenarnya terbatas. Jadi bisa disebut asas kebebasan berkontrak terbatas, kira-kira begitulah. Karena memang tidak bebas mutlak. Nah, contoh di dalam itu, rata-rata sekarang perjanjian itu adalah perjanjian standar. Jadi sudah dibakukan Pak Gunadi. Sudah dibakukan ininya. Ketentuannya itu sudah dibakukan. Tapi tentu ada nego di situ. Nego di situ. Namun kalau sekiranya apa yang dinegosiasikan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya kita tentu harus terima itu kalau sekiranya kita akan tetap mengadakan hubungan kontraktual dengan pihak yang bersangkutan. Sama saja dengan pihak perbankan misalnya. Di pihak perbankan kan itu sudah perjanjiannya kan sudah dibakukan juga. Masalah bunga misalnya. Kalaupun bisa ditawarkan tidak relatif besar ya tawaran yang bisa kita peroleh. Kalau bunganya 10% per tahun misalnya, ya paling-paling 9,75 atau 9,50% misalnya. Tidak bisa kita minta 5% misalnya. Itu kan sudah klausulnya sudah distandarkan itu. Nah, begitu juga dengan biaya administrasi, biaya asuransi dan segala macam. Nah, jadi apa yang Pak Guna disampaikan itu seperti tadi saya katakan ini adalah terkait dengan asas kebebasan berkontrak. Jadi memang ada kecenderungan sekarang tidak begitu bebas lagi di dalam melaksanakan untuk merumuskan klausul itu. Pertimbangannya itu banyak. Bisa saja pertimbangan dari pihak pemberi jasa, pihak penerima jasa atau owner ya, dengan perhitungan-perhitungannya.
Barangkali demikian Pak Gunadi. Satu lagi Pak, karena Bapak sudah Ya, silakan. bicara tentang klausul kontrak itu sudah baku, kenapa berbeda gitu Pak? Klausulnya itu dengan baik itu APBN, kabupaten kota dengan provinsi gitu. Padahal yang selama ini yang di APBN begitu selesai kontrak habis konsultan, memang selesai pekerjaan konsultan gitu. Berapa umpama 6 bulan, ya habis 6 bulan itu. Kenapa tiba di provinsi atau kabupaten kota tidak sama gitu aturannya yang dibuat? Harusnya kan sama gitu. Kalau menurut saya kan itu sumbernya kan dari LKPP juga kan. Ya. Apa namanya formatnya itu kan dari LKPP. Harusnya sama, Pak. Iya. Tapi kenapa tidak sama ya itu memang perlu penelusuran itu di mana apa yang menyebabkan tidak sama gitu. Atau apakah memang ada kewenangan dari pihak provinsi untuk mengatur beda? Kita lihat dulu, Pak. Kalau formatnya itu karena dia sama-sama dari LKPP, ya tentu harusnya sama. Asalkan sumber dana dari APBN atau APBD, ya, apakah perjanjian pengadaan barang jasa itu dari APBD kan tetap saja dari LKPP sumber. Itu yang anehnya saya Pak gitu. Di APBN kalau udah selesai 6 bulan sudah habis. Mau enggak mau jalan enggak jalan, yang penting kita laporan kita masuk semuanya, semua ADM yang diminta terpenuhi semuanya, udah selesai berakhir kita gitu. Tapi tiba di kabupaten kota kita disuruh gitu. Belum selesai paket. Waktu sudah habis tapi paket belum selesai, kita disuruh juga kerja gitu. Baik. Mungkin di sini kita ada dari pihak yang itu yang perlu diapakan Pak gitu. Boleh izin bantu menanggapi Pak. Nah, silakan Bu Irla. Baik. Memang kalau berkontrak dengan negara itu negara sudah mengatur klausul-klausul kontrak standarnya Pak, itu yang dituangkan di dalam Perpres dan Perlem LKPP ya Pak ya. Kemudian terkait pernyataan Pak Gunadi ya. Yang katanya tadi kenapa tiba-tiba disodorkan saja kontraknya sudah jadi. Sebenarnya tidak seperti itu mekanismenya Pak. Ketika Bapak mengikuti proses pemilihan yang diselenggarakan oleh negara, itu Bapak bisa cek ada yang di-upload itu namanya rancangan kontrak. Rancangan kontrak itu di sana sudah tertuang mekanisme umum dan hal-hal khusus yang diatur untuk pekerjaan tersebut. Jadi mungkin memang kebanyakan dari rekanan kita tuh tidak membaca bagian itu gitu Pak. Pasti yang dibaca hanya bagian LDP dan LDK. Sementara pada bagian rancangan kontraknya tidak dibaca. Jadi sebenarnya negara sudah mengatur klausul-klausul berkontraknya gitu Pak ya. Mungkin tadi disebut dengan perikatannya ya Pak ya, klausul-klausul perikatannya. Nah, kemudian untuk adanya perbedaan di katanya tadi provinsi, daerah, sebenarnya tidak. Kalau secara generalnya tidak ada perbedaan karena menggunakan peraturan yang sama. Hanya saja memang masing-masing pekerjaan kemudian diatur rancangan kontraknya sesuai dengan kebutuhan masing-masing pekerjaan tersebut. Jadi ada baiknya ketika Bapak mengikuti satu tender atau seleksi harus dibaca Pak rancangan kontraknya. Saya rasa untuk kabupaten kota itu mungkin bisa dipahami mungkin karena adanya keterbatasan anggaran akhirnya mungkin memasukkan klausul tersebut bahwa konsultan harus tetap mendampingi pekerjaan konstruksinya sampai dengan selesai walaupun kontraknya waktu penugasan. Hanya saja rasanya itu sudah dituangkan pada kerangka acuan pekerjaannya atau rancangan pada SSKK-nya Pak. Mohon dicek kembali. Kalau aturan umumnya saya rasa semuanya sama. Demikian Pak. Demikian Pak Gunadi, kita terbantu dengan penjelasan Bu Irla. Atau Bapak Ibu yang dari biro biro pengadaan ini, ada yang ingin nambahkan? Bu Dian dari Jambi, ada tambah? Izin Pak menambahkan. Silakan Pak Pulungan. Terima kasih Pak sebelumnya. Terkait dengan pertanyaan Pak Gunadi tadi, kalau yang saya tangkap Pak ya, dari pertanyaan Pak Gunadi, kenapa klausul kontrak pusat
sama provinsi sama daerah beda gitu. Iya. Kalau yang saya tangkap Pak, memang ada bedanya juga. Biasanya provinsi atau pusat dia pakai kontrak harga satuan Pak biasanya. Kalau daerah dominan pakai kontrak langsam Pak. Dan seterusnya biasanya kalau waktu dan biaya kontrak di daerah itu sudah ditentukan dengan biaya fisiknya Pak yang dikerjakan. Saya rasa itu Pak, itu aja bedanya. Di mana dana daerah tidak begitu besar, tidak sebegitu besar dengan daerah baik provinsi atau pusat. Saya rasa itu Pak yang membedakan. Terima kasih Pak. Ini Pak, kenapa saya menanggapi hal yang demikian, karena Pak Prof kita ngasih tahu bahwa klausul kontrak itu sudah baku. Berarti kan kalau sudah baku berarti kita sama seluruhnya. Baku Pak, cuman tergantung kita yang mana yang mau kita ambil Pak, mana yang mau kita cantumkan di kontrak kita. Semuanya sudah baku sebenarnya. Cuman tergantung kita mana yang mau kita pakai. Kalau menurut saya Pak ya. Iya. Ya. Baik, begini Bapak Ibu, terima kasih atas respon Bapak Ibu sekalian. Ya Pak. Pemahaman tentang baku standar itu artinya klausul-klausulnya itu sudah ditentukan oleh pihak tertentu. Itu yang standar, ya, itu yang baku. Tetapi apakah beda antara provinsi dengan pusat? Ya, itu ya mungkin kasus per kasus barangkali ya. Tadi Bu Irla menyatakan tidak ada. Pak Pulungan ada sedikit ya, gitu. Nah, tetapi secara umum dapat kita sampaikan, yang penting Bapak Ibu, apakah memang distandarisasi atau dibakukan sejak awal, yang penting harus membaca di awal gitu. Tapi jangan menandatangani pada waktu seketika saja, tanpa membaca sebelumnya. Karena kalau dengan katakanlah memang sudah dibakukan, tetapi kita sudah baca, kita sudah mengerti, ya tidak apa-apa kan terbantu kita dengan proses. Kita tidak perlu merumuskan lagi kalimat per kalimat. Maka tadi saya katakan, kemarin juga saya katakan, kebakuan itu, kestandarisasian itu demi efisiensi. Jadi tidak dari nol kita membicarakan klausul-klausul kontrak itu. Ada hal-hal yang secara berulang-ulang terjadi, yaitu sudah bisa diterima. Nah, untuk menghindari persoalan-persoalan yang mungkin akan menimbulkan sengketa, ya kuncinya pada membaca sejak awal. Tadi kan Bu Irla sudah sampaikan, sudah disodorkan, ya, sudah disodorkan kontrak awal gitu. Nah, silakan dibaca dulu, ya, nanti di mana ininya baru kita diskusikan. Itu kuncinya sebenarnya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian. Waktu kita tinggal 11 menit lagi. Ya. Bukan, Pak. Waktu di Padang juga sudah masuk waktu asar. Ya. Saya terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya. Ya. Tolong Bapak Ibu review materi-materi kita ini ya, kemudian sesuaikan dengan praktik-praktik yang terjadi di lapangan. Barangkali itu saja. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak. Ya, sama-sama Pak.